Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafidh Putra dengan NIM 241150263. Pada video kali ini kami akan menjelaskan metode penelitian yang kami buat dengan judul implementasi sistem smart parkir berbasis IoT untuk mengurangi parkir liar. Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis agar penelitian dapat berjalan dengan terarah, mulai dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Pada penelitian kami terdapat 6 tahapan utama. Saya akan menjelaskan 2 tahapan pertama. Tahapan 1, identifikasi masalah dan studi literatur. Tahapan pertama adalah identifikasi masalah dan studi literatur. Tahapan ini merupakan dasar dari seluruh penelitian karena pada tahapan ini kami mencari tahu permasalahan yang benar-benar terjadi di lapangan. Masalah yang kami angkat adalah masalah seringnya terjadi parkir liar di jalan-jalan. Berdasarkan observasi, salah satu penyebab adalah pengemudi tidak mengetahui apakah di dalam gedung masih tersedia tempat parkir atau tidak. Akibatnya banyak kendaraan berhenti atau parkir di tempat yang tidak semestinya. Setelah masalah berhasil diidentifikasi, kami melakukan studi literatur dengan membaca berbagai jurnal nasional maupun internasional yang membahas mengenai smart parkir berbasis IoT. Dari studi literatur tersebut, kami mempelajari beberapa teknologi yang sering digunakan, seperti sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan mikrokontroler seperti Arduino dan mode MCU, sistem penghitungan slot parkir atau counter seperti media display yang menampilkan informasi jumlah slot parkir secara real time. Hasil dari studi literatur ini menjadi dasar dalam merancang sistem yang kami usulkan, serta membantu menemukan kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Pada tahapan kedua, analisis kebutuhan sistem. Tahapan berikutnya adalah analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini, kami menentukan apa saja yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat menyelesaikan masalah parkir liar. Kebutuhan sistem dibagi menjadi 2, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi kemampuan sistem untuk mendeteksi kendaraan seperti slot parkir menggunakan sensor ultrasonik, menghitung jumlah slot parkir secara otomatis, menampilkan informasi jumlah slot parkir di setiap lantai, serta menampilkan ringkasan seluruh slot parkir kosong pada pintu masuk secara real time. Sedangkan kebutuhan non-fungsional meliputi kemampuan sistem untuk bekerja tanpa koneksi internet, memiliki respon yang cepat terhadap perubahan kondisi parkir maupun bekerja secara terus-menerus selama operasional, serta memiliki tampilan informasi yang mudah dibaca oleh pengemudi. Dengan adanya analisis kebutuhan ini, kami dapat mengetahui secara jelas bagaimana sistem akan dibangun pada tahapan berikutnya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Adi Sabda Palon dengan NIM 241150370. Saya akan melanjutkan penjelasan tahap ketiga dan keempat dalam metodologi penelitian kami. Di tahap ketiga kita ada perancangan sistem. Pada tahap ini kita mulai merancang sistem smart parking kita yang akan perancangan dilakukan terhadap perangkat keras maupun logika kerja sistem secara keseluruhan. Setiap lantai gedung nantinya akan memiliki satu mikrokontroler yang bertugas untuk membaca data-data sensor ultrasonik pada setiap slot parkir. Data tersebut akan kemudian digunakan untuk menghitung jumlah slot yang kosong di lantai tersebut. Informasi jumlah slot kosong kemudian ditampilkan kepada LCD yang berada di pintu masuk masing-masing lantai. Dan selain itu ada mikrokontroler utama di pintu gedung masuk gedung yang menerima informasi ke seluruh lantai. Kemudian menampilkan ringkasan jumlah slot kosong sehingga pengemudi mobil akan datang mengetahui lantai mana yang masih ada tersedia sebelum memasuki area parkir. Pada tahap ini juga akan melakukan perancangan diagram blok sistem, skema rangkaian, pemilihan sensor,
microcontroller, serta komponen display yang akan digunakan. Dan ada tahap 4, implementasi sistem. Setelah perancangan selesai, penelitian dilanjutkan dengan tahap implementasi sistem. Tahap ini melakukan proses mewujudkan rancangan yang menjadi sebuah sistem yang dapat bekerja. Implementasi dilakukan dalam memasang si sensor ultrasonik ini di setiap slot parkir, memasang microcontroller di setiap lantai, dan memasang LCD sebagai media informasi, serta memasang microcontroller utama pada pintu masuk gedung. Selanjutnya dilakukan pembuatan program menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C atau C++. Program tersebut digunakan untuk membaca sensor, menghitung jumlah slot kosong, mengirim data antar microcontroller, serta menampilkan informasi pada pengguna secara real time. Setelah seluruh perangkat keras dan perangkat lunak berhasil diintegrasi, dilakukan pengujian awal untuk memastikan seluruh komponen telah bekerja sesuai dengan fungsinya, sebelum memasuki tahap pengujian secara lebih menyeluruh. Demikian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nakasena Danubrata dengan NIM 24115000701. Saya akan menjelaskan dua tahapan terakhir pada metodologi penelitian kami. Tahap kelima, pengujian dan evaluasi sistem. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibuat benar-benar bekerja sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan dalam dua bagian. Pertama adalah pengujian fungsional atau black box testing. Pada tahap ini kami menguji apakah sensor ultrasonik dapat mendeteksi kendaraan dengan benar, apakah sistem mampu menghitung jumlah slot kosong secara akurat, serta apakah display dapat memperbarui informasi dengan cepat ketika terjadi perubahan kondisi parkir. Selanjutnya dilakukan evaluasi efektivitas sistem melalui observasi sebelum dan sesudah implementasi. Tujuan evaluasi ini adalah mengetahui apakah sistem smart parking yang dirancang mampu mengurangi terjadinya parkir liar dengan memberikan informasi jumlah kosong slot kepada pengendara secara real time. Data hasil pengujian kemudian dianalisis untuk melihat apakah tujuan penelitian telah berhasil dicapai. Tahap ke-6, penarikan kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan seluruh hasil penelitian mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem. Melalui tahapan ini dapat diketahui apakah smart parking berbasis IoT yang kami usulkan mampu memberikan informasi kapasitas parkir secara real time dan membantu mengurangi parkir liar. Selain itu, kami juga memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya, misal dengan menambahkan fitur integrasi ke sistem pengelolaan gedung atau memperluas penerapan sistem untuk jenis kendaraan lainnya. Penutup, dengan penjelasan mengenai metode. Demikian penjelasan mengenai metodologi penelitian yang telah kami susun. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah sistem smart parking berbasis IoT dirancang secara sistematis untuk membantu mengurangi parkir liar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan metodologi penelitian ini. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan maupun isi penelitian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.